Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Fadila Nugraha Putra dan teman saya Miladini Wijaya, Sri Manurung Dwi Jaitun Putri, dan Yopi Sobagia, ingin menjelaskan hasil pembahasan dari materi kelompok kami yang berjudul Electronic Commerce. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan sejarah singkat dari e-commerce. Secara sederhana, e-commerce dapat diartikan sebagai konsep penerapan e-bisnis sebagai strategi jual beli barang dan jasa melalui jaringan elektronik, dan biasanya melibatkan transaksi data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Hal ini disebabkan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, baik dalam segi efisiensi serta keamanannya, sehingga memunculkan ide-ide gagasan untuk menjadikan teknologi informasi itu sebagai media untuk melakukan pemasaran, promosi, bahkan transaksi data yang dianggap bisa lebih efisien dan mempermudah transaksi jual beli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat dari perkembangan e-commerce. Sebenarnya, electronic commerce telah ada dalam berbagai bentuk selama lebih dari 20 tahun. Teknologi yang disebut dengan Electronic Data Interchange atau EDI dan Electronic Fund Transfer atau EFT pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an. Penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik, kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan web. Pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web atau WWW melalui server aman HTTPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan antara 1998 dan 2000. Banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Pertumbuhan penggunaan kartu kredit, automat, teller machine, dan perbankan via telepon di tahun 1980-an juga merupakan bentuk-bentuk electronic commerce. Pada tahun 1990-an terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .com atau internet startups menjamur. Berbagai inovasi di bidang aplikasi dan penjualan online sampai e-learning bermunculan. Pada saat itu, umumnya perusahaan besar dan sedang di Amerika Serikat telah memiliki situs web. Sekian dari pembahasan saya tentang definisi dan sejarah perkembangan e-commerce. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota dari kelompok saya. Terima kasih. Saya Miladini Wijaya akan melanjutkan untuk presentasi yang berikutnya, yaitu mengenai contoh dari electronic commerce yang sukses. Yang pertama itu ada mengenai AOL. AOL ini adalah Amerika Online yang sudah berdiri dari tahun 1990, di mana pada tahun 1995 AOL telah mencatatkan pelangganan sebesar 1 juta, dan yang kedua yaitu Verizon yang berwenang untuk domain umum seperti .com, jobs atau .edu, dan masih banyak lainnya dominan lainnya. Dan di sini kita kenal juga marketplace seperti OLX, Tokopedia, Shopee yang menyediakan layanan pembelanjaan online, dan ada juga e-commerce sukses kampusfood.com yang menyediakan menu interaktif bagi mahasiswa dengan menggunakan internet untuk menggantikan pemesanan melalui telepon. Di kampusfood.com, pengunjung dapat melihat daftar restoran lokal, jam bukanya, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Melihat menu secara interaktif, tidak terhambat telepon sibuk untuk pemesanan secara online. Memanfaatkan penawaran khusus juga, promosi dan bonus dari restoran, dan juga melakukan pembayaran pemesanan secara elektronik.
situs dibangun, investasi kurang dari $1 juta revenue kampusfood.com ini dihasilkan dari komisi 5% dari setiap pemesanan yang dibayarkan oleh penjual ataupun restoran. Berbagai contoh elektronik commerce yang gagal, yaitu perusahaan .com pada akhir tahun 1990-an, di mana para investor melakukan investasi besar-besaran pada saham dan perusahaan yang berhubungan dengan internet.com. Boom ini ditandai dengan marak berdirinya bisnis.com. Bisnis berbasis internet ini pada saat itu harga sahamnya meningkat tajam di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena harga saham perusahaan tersebut kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun 2000 dan pada tahun 2001. Kasus kegagalan EC di Indonesia juga ada, yaitu kita ketahui Uber. Kurang lebih di 2 tahun lamanya Uber sudah tidak beroperasi lagi di Indonesia. Uber pada akhirnya diakuisisi oleh Grab. Uber sendiri adalah startup terbesar kedua di dunia setelah ByteDance. Mungkin untuk kasus di Indonesia, Uber harus mengalah dengan Gojek dan Grab yang memasang sudah lebih dahulu menguasai pasar pangsa Indonesia. Teknologi pendahulu e-commerce, electronic commerce, yang pertama yaitu EFT, Electronic Fund Transfer. Dalam EFT ini, dana dikirim secara elektronik dari satu organisasi ke organisasi lain dan terbatas di kalangan perusahaan terbesar. Biasanya banyaknya ya kalau digunakan di perbankan juga. Yang kedua yaitu Electronic Data Exchange, EDI, merupakan media transfer dokumen rutin elektronik. Yang ketiga yaitu IOS, Information Organization System, sistem yang dilakukan antara organisasi satu dengan lainnya, contohnya Travel Reservation System dan Stock Trading. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Manurung Dwi Saitun Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategorisasi e-commerce dan dimensi e-commerce. Yang pertama saya akan menjelaskan kategorisasi e-commerce. Di sini terbagi 5, antara lain ada pure AC. Dalam pure AC, perdagangan dilakukan melalui dunia virtual. Penjualan produk atau layanan dilakukan secara online dan tidak ada toko secara fisik, namun ada di dalam dunia maya. Yang berikutnya yang kedua ada Patrial AC. Dalam Patrial AC, sebagian aktivitas perdagangan dilakukan secara virtual. Sebuah toko atau perusahaan di dunia nyata mengiklankan barangnya di dunia maya. Yang berikutnya yang ketiga ada brick and mortar. Dalam model brick and mortar, konsumen melakukan transaksi, memilih dan membeli dan mendapatkan barang pada toko-toko atau dealer dengan mendatangi tempat secara langsung, bisa dikatakan offline. Nah, yang berikutnya yang keempat ada click and mortar. Dalam model ini, konsumen melakukan transaksi, memilih dan membeli barang melalui internet, kemudian melakukan pengambilan barang dengan mendatangi tempat. Dan yang kelima yang terakhir ada e-marketplace. E-marketplace adalah sebuah tempat jual beli online yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk saling berkomunikasi kemudian melakukan transaksi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan dimensi e-commerce. Dimensi e-commerce menurut Choi terdiri dari 3 bagian besar yang membangun dimensi tersebut. Di antaranya ada produk, perantara, dan proses. Tiap bagian dimensi tersebut bisa merupakan fisik atau digital, sehingga dalam dimensi tersebut akan terdapat 8 kotak, di mana masing-masing kotak tersebut memiliki 3 dimensi. Pada e-commerce tradisional, sebuah dimensi berupa dimensi fisik ada pada kotak pojok kiri bawah, dan pada e-commerce murni seluruh dimensinya berupa digital, ada pada kotak bagian sudut kanan atas. Sedangkan kotak-kotak lainnya merupakan gabungan dari dimensi fisik dan digital. Model ini dapat menjelaskan mengapa belanja online dalam sudut pandang perusahaan dapat dikategorikan menjadi e-commerce yang tidak murni, dikarenakan pengantarannya dapat melalui jasa lain seperti kurir lokal. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yofis Bagia, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi e-commerce dan manfaat e-commerce. Yang pertama ada klasifikasi e-commerce. Secara umum, e-commerce dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis.
Yang pertama adalah business to business atau B2B, adalah sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis. E-commerce, penjual dan pembelinya adalah organisasi atau perusahaan pada umumnya, transaksi yang dilakukan oleh para trading partner yang sudah saling kenal, dan format datanya yang dilakukan telah disepakati bersama. Yang kedua adalah business to consumer atau B2C, dapat diartikan sebagai jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan yang melakukan penjualan langsung kepada pembelinya. Contoh perusahaan kelas dunia yang telah melakukan B2C adalah Amazon. Commerce adalah perorangan merupakan mekanisme toko online, yaitu transaksi antar e-commerce dengan customer dan sifatnya terbuka untuk publik, sehingga setiap individu dapat mengaksesnya melalui satu web server. Yang ketiga ada customer to customer, e-commerce di mana seorang penjual produk atau jasa ke orang lain, merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Contohnya yang telah menerapkan C2C adalah eBay.com. Yang keempat adalah customer to business atau C2B, merupakan perorangan yang menjual produk atau jasa kepada suatu perusahaan atau organisasi. Perorangan yang mencari penjual, saling berinteraksi dan menyepakati suatu transaksi. Yang kelima ada collaborative commerce atau C-commerce. Dalam C-commerce, partner bisnis saling bekerja sama secara elektronik. Kerjasama ini biasanya terjadi sepanjang rantai produksi suatu barang atau jasa, misalnya produsen dengan distributornya. Yang keenam ada intra-business commerce, pengguna e-commerce dalam lingkungan internal perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan kinerja dan organisasi. Yang ketujuh adalah government to citizen, pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi e-commerce. Selain itu, dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan. Yang terakhir adalah mobile commerce. Mobile commerce memungkinkan pengguna e-commerce tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui handphone, VDA, dan lain-lain. Pada dasarnya, m-commerce ini merupakan gabungan dari e-commerce dan mobile computing. Karena itu, bisa dikatakan bahwa e-commerce adalah e-commerce yang berada dalam lingkungan kabel. Contohnya layanan mobile banking. Selanjutnya yaitu manfaat dari e-commerce. Manfaat dari e-commerce ada beberapa. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. Yang kedua, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Yang ketiga, memperluas jangkauan calon konsumen dengan pasar yang luas. Yang keempat adalah mempermudah proses penjualan dan pembelian. Dan yang terakhir adalah mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.